Halo, kelas 6, masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran kelima, masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar 1 IPS, 2 matematika. Tujuan pembelajaran IPS, setelah membaca informasi tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan lambang, simbol, dan arti dari negara ASEAN serta flora dan fauna yang ada di negara ASEAN. 2. Matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Oke, anak-anak, ayo perhatikan. Di sini kita akan belajar tentang ASEAN. Masih ASEAN ya. Kemarin kita telah belajar tentang keadaan geografis, sosial budaya, kegiatan ekonomi, serta kegiatan politik yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah lambang negara ASEAN. Negara ASEAN ada berapa negara? Ya, pintar, ada 10 negara. 1 Malaysia, 2 Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Masih semangat anak-anak? Sekarang perhatikan lambang negara ASEAN dan simbol-simbolnya. Di sini ada warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning di sini ada berapa jumlahnya? Ada 10. Ini melambangkan 10 negara ASEAN dan ini artinya kemakmuran. Kemudian simbol warna putih melambangkan kesucian. Semoga kalian paham ya anak-anak. Selanjutnya di sini ada pendiri negara-negara ASEAN. Di sini ada 5 negara yang mewakili dari berdirinya negara ASEAN. Yang pertama yaitu ada Malik, berasal dari Indonesia. Tun Abdul Razak, yaitu delegasi dari pintar Malaysia. Selanjutnya S. Rajaratnam, ini adalah delegasi dari atau perwakilan dari negara Singapura. Narcisco Ramos, ini adalah perwakilan dari negara Filipina. Dan Tanat Homan, yaitu perwakilan dari negara Thailand. Ini adalah 5 tokoh delegasi dari tiap-tiap negara pendiri negara ASEAN. Ada 5 ya, 5 tokoh. Kalian hafalkan. Selanjutnya, negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna yang langka. Kalian perhatikan gambar ini ya. Ini adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ada di negara mana? Ya, negara Indonesia. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Jadi diameternya 1 meter, sangat besar sekali. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh karena itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Ya, ini adalah contoh flora dari negara Indonesia. Oh iya, apa itu flora anak-anak? Flora itu apa? Tumbuhan atau tanaman. Kalau fauna apa? Hewan. Flora tumbuhan, fauna hewan ya. Ayo perhatikan anak-anak.
Di sini ada hewan apa coba? Ini adalah fauna yang berasal dari negara Thailand. Ini adalah oa failetid atau oa kerdil. Thailand memiliki hewan yang bernama oa failetid. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Feletid hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Nah, ini oa kerdil ini sudah terancam punah, jadi harus dilestarikan dengan baik. Oke anak-anak, kita kembali ke operasi hitung campuran. Kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat soal cerita dari operasi hitung campuran. Kita sudah mengetahui langkah-langkah pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung campuran. Contoh, Bu Rina membeli 15 botol sirup manis di sebuah agen. Harga satu botol sirup Rp16.000. Bu Rina menjual sirup tersebut secara eceran dengan harga Rp17.500 per botol. Berapa keuntungan yang diperoleh Bu Rina jika semua sirup habis terjual? Nah, di sini berarti hitung campuran ya. Di sini ada perkalian dan pengurangan. Kita kalikan dulu ya, 15 kali harganya ini 16.000 sama dengan 240. Kemudian jika dijual ini 15 kali 17.500 yaitu mendapatkan 262.500. Kemudian yang kita cari berapa keuntungan yang diperoleh Bu Rina jika semua sirup habis terjual. Berarti kita bisa mengurangi harga jualnya, berarti di sini 262.500 dikurangi modal awal yaitu 240.000, sehingga di sini menghasilkan keuntungannya jika semua terjual itu 22.500. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mengerti ya. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 1 IPS, yaitu tentang lambang, simbol, pendiri, flora dan fauna yang ada di ASEAN. Kemudian yang kedua, tadi kita menyelesaikan soal cerita masih berhubungan dengan operasi hitung campuran. Supaya kalian lebih paham, kerjakan latihan-latihannya ya. Di sini ada tentang tadi ASEAN, tentang flora fauna, kemudian di sini ada matematika, yaitu menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung campuran. Kita tutup dengan doa ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.